Jangan dikira orang-orang yang menikmati hidup dalam keburukan itu sejahtera dia, Pak. Bedanya apa, Bu? Kita diuji dengan harta, dengan pasangan hidup, dengan anak, dengan cucu. Itu tuh akan diganti Allah dengan kenikmatan. Itu bedanya, Pak. Dijadikan Allah itu rahmat dan penaik derajat kita di sisi Allah. Sementara orang yang diuji dalam keburukan itu murni menjadi azab baginya. Nah, jadi jangan ada lagi kata-kata udah capek saya berobat kemana-mana, sakit juga. Dengar ceramah katanya banyak sedekah, sehat kita ada banyak sedekah, sakit ya juga. Jadi jangan sampai ada lagi kata-kata seperti itu, sebab ujian itu memang satu kemestian. Tapi kata Rasulullah, Pak, yang paling berat itu ujian yang dialami oleh para nabi. Jadi nabi pun tidak tertutup, tetap diuji oleh Allah, dan ujiannya berat, Bu, juga, Bu. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang yang mengatakan bahwa dirinya telah beriman kemudian tidak diuji lagi? Jadi dari sini kita tahu, Bapak Ibu ya, bahwa ujian itu satu kemestian, Pak. Mau sesoleh apapun Bapak Ibu, mau sebaik apapun, tetap akan diuji Allah. Sebenarnya, Pak, mau di jalan keburukan pun ujiannya berat juga. Di jalan kebaikan pun ujiannya berat juga, Pak. Jangan dikira orang-orang yang menikmati hidup dalam keburukan itu sejahtera dia, Pak. Bedanya apa, Bu? Kita diuji dengan harta, dengan pasangan hidup, dengan anak, dengan cucu. Itu tuh akan diganti Allah dengan kenikmatan. Itu bedanya, Pak. Dijadikan Allah itu rahmat dan penaik derajat kita di sisi Allah. Sementara orang yang diuji dalam keburukan itu murni menjadi azab baginya. Nah, jadi jangan ada lagi kata-kata udah capek saya berobat kemana-mana, sakit juga. Dengar ceramah katanya banyak sedekah, sehat kita ada banyak sedekah, sakit ya juga. Jadi jangan sampai ada lagi kata-kata seperti itu, sebab ujian itu memang satu kemestian. Tapi kata Rasulullah, Pak, yang paling berat itu ujian yang dialami oleh para nabi. Jadi nabi pun tidak tertutup, tetap diuji oleh Allah, dan ujiannya berat, Bu, juga, Bu. Kita ingatlah sejarah kurban ini pada awalnya, Pak. Bapak Ibu kan sudah masyhur lah, sering mendengar, apalagi di bulan-bulan Zulhijjah ini. Dan saya yakin ini sudah sering Bapak Ibu dengar, dan untuk menguatkan saja. Anak Nabi Adam itu kalau dalam kitab Qisasul Anbiya itu, Pak, 20 pasang, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, 20 pasang. Cuman yang paling terkenal itu pasangan kembar pertama dan pasangan kembar kedua. Dan kembaran mereka itu laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Anak Nabi Adam yang pertama Qabil, kembarannya Iklimah. Habil, kembarannya Labudah. Tapi ada perbedaan yang mencolok di antara kedua anak Nabi Adam ini, Pak. Iklimah berwajah sangat cantik, Labudah berwajah sangat jelek. Nah, jadi ini ujian juga dari Allah nih, Pak. Ganteng Bapak ujian juga. Asal pergi reuni Bapak dan tidak tidur ibu-ibu nih Bapak buat dia. Atau yang bayang dia wajah Bapak. Dari ketawa Bapak tahu saya, Pak. Terasa tuh aku betul yang disampaikan Ustaz. Sampai tua ganteng tuh kadang, Pak. Tidak bisa didustai gitu, Pak. Jelek wajah ujian juga, Bu. Mendekat awak lari orang, duduk sama orang lari orang. Tapi hikmahnya apa, Bu? Tidak buruk orang nengok kita, Pak. Itulah untungnya. Jadi tidak ada yang diberi Allah ini ke kita itu buruk. Tergantung kita memandangnya dari sudut mana, Pak. Ganteng ujian, jelek pun ujian.
Karena tidak ada manusia lain selain mereka saat itu untuk melangsungkan keturunan, maka diperintahkanlah oleh Allah, wahai Adam, nikah silangkan anakmu. Kalau nikah silang berarti Qabil dapatlah budak yang kurang menarik, Habil dapat Iklimah yang cantik. Disitulah ujian terberat Nabi Adam. Proteslah Qabil. Itu Pak. Jadi durhakalah satu orang anak nih. Ini ndak adil lah ya. Aku masak sama labuda. Biarkan aja lah aku sama kembaran aku. Habil sama kembaran dia pula. Aku ndak setuju macam ini ya. Jadi inilah anak durhaka pertama. Ndak terima dia ayahnya macam itu. Itulah ujian Nabi Adam tuh Pak. Bingung dia menentukan. Sementara Allah menyuruh nikah silangkan. Allah yang memberi ujian, Allah kasih lagi solusi dalam bentuk ujian yang lain. Perintahkan kedua anakmu berkurban. Itu lagi Pak, solusi tapi tetap ujian juga. Jadi dari sini kita tahu Bu, dari zaman dulu itu kecenderungan laki-laki itu pasti dengan perempuan cantik. Kalau ada bapak nih Pak yang mengatakan, saya tidak penting istri cantik Ustaz, yang penting solehah penurut. Udahlah Pak, tidak usah bapak menghibur diri lagi. Tahu saya penderitaan bapak. Kadang kan udah telanjur Pak kan. Bapak dulu ganteng tapi miskin Pak. Ada perempuan Bu, wajah kurang, bapak pejabat, duit banyak. Akhirnya menikahlah, barulah keluar kata-kata itu, saya tidak penting cantik, yang penting solehah. Itu kan ngibur diri itu Pak. Kadang menangis juga bapak itu sendiri tengah malam. Gitu juga dengan ibu-ibu, cenderung pasti dengan laki-laki tampan. Saya pernah hadir di pernikahan orang Bu, suaminya itu kurang, istrinya cantik. Jadi di atas pelaminan tuh istri itu ngadapnya ke sana Pak. Tak mau dia ngadap, lurus sama suaminya. Sempat ribut dan itu saya tahu ribut Bu. Ini nampaknya adik aku nih ada yang memaksa nih. Abangnya ngamuk Pak, abangnya dari luar kota. Lain nampaknya. Memang iya Bu. Kalau ada pun perempuan bilang yang penting dia bertanggung jawab, bisa menjadi imam saya Ustaz. Sedih tuh Pak. Lama mengimbangi jiwa itu tuh Bu. Jadi aslinya fitrah kita ini pasti menyukai yang cantik, perempuan menyukai yang tampan. Jadi itu sudah fitrahnya Pak. Karena dari zaman dulu lagi itu udah ini ributnya Pak, berebut masalah yang cantik. Begitu diperintahkan berkurban, ada perbedaan yang mencolok pula antara jiwa Habil dan jiwa Qabil. Habil ini dia peternak tuh. Dicarinya kambingnya yang terbaik, yang paling bagus. Itu yang diletakkan di atas bukit. Karena kurban waktu itu bukan disembelih mau dibagi-bagi, siapa membaginya? Ditaruh di atas bukit, nanti mana yang disambar oleh api dari langit, itulah kurban yang diterima. Tak Qabil ini pelit. Dia petani, dicarinya hasil pertaniannya yang buruk, itu yang dia kurbankan Pak. Pelit dia Bu. Jadi udahlah durhaka, kemudian bakhil. Kalau Habil makanya murah rezekinya baik. Dia baik, akhlak bagus, dan memberikan kambing yang terbaik. Kalau kambing yang terbaik yang dikurbankan Rasulullah berwarna putih Pak, dan ada hitam di atas matanya. Kambing mahal lah Pak. Jadi kalau kita ini berkurban Bu ya, diutamakan yang bagus. Makanya nyetorlah jauh-jauh hari Bu, biar dapat sapi yang bagus. Lambat nyetor Bu, nanti dapatlah sapi kurus, harganya mahal. Itulah kadang panitia kurban kena fitnah sama jamaah tuh Pak. Kurus sapi, itulah mau disembelih itu, banyak betul makan fee panitia ini. Walaupun iya makan fee itu Bu, tapi tidak macam itu betul. Tapi kok langsung diam Bapak saya cerita fee ya. Takutlah terbuka ya Pak, tentang apalah saya ceramah ini.
Itu tidak masalah Pak, karena saya tidak ada masalah ilmunya pula di situ, boleh fee atau tidak, itu tidak kita bahas. Cuman jangan banyak betul ngambilnya, itu ya lah Pak. Nanti kena lah sapi kurbannya lah nanti. Di Bukit Tinggi kurban mahal Pak, 3.500.000 satu orang. Berarti memang yang terbaik Pak, yang terbaik mereka. Kalau kambing yang terbaik itu mau 4 juta, 5 juta mungkin Pak, yang terbaik. Kalau harga normalnya kan 2,5, 3 juta. Tapi ingat Bu, yang kurban kambing satu tolong beli plastiknya, janganlah panitia lah beli. Kadang tersilap pula, udah saya ikut kurban 1 ekor sapi, saya lah yang beli plastik. Itu iya, biaya bantainya pun bayar juga. Menyembelihnya 50.000, plastik sekian, jaga sapi semalam 50, itu memang dihitung Pak. Cari yang terbaik, kemudian dengan hati yang ikhlas. Gimana kita tidak akan ikhlas Bu? Sebesar apapun Bapak Ibu bersedekah tidak akan sebanding dengan kurban, tidak bisa diganti Pak. Apalah perlu ria-ria kita lagi Bu. Terserahlah mau di kelompok mana, ditaruh panitia nama Ibu, terima aja lah Bu. Ini ngamuk lah kadang Pak masalah nama tuh Bu. Ibu biasa kelompok 1 nomor 1 deh Ibu booking tiap tahun tuh. Itu kok jadilah kelompok 5, heboh tuh Pak. Malu lah saya jadinya, padahal saya kelompok 1 nomor 1. Terserah aja lah, pahalanya besar Pak. Apa pula itu jadi masalah pula Bu. Sudah itu nanti di fotonya Bu, di lingkarnya namanya warna merah, diuploadnya lah ke IG Pak. Alhamdulillah masih diberi Allah rezeki ya kan, inilah ya Pak ya. Habis pahala itu sudah Bu. Kadang panitia ini Bu foto lah dekat sapi itu, kurbanku tahun ini. Padahal panitia Pak, ada ngaku lah dia lah yang punya sapi ya. Itu dia uploadnya. Memang ya susah kita menghilangkan show itu ya Pak. Show itu payah menghilangkannya. Jadi karena pahalanya besar, tidak akan bisa diganti dengan sedekah. Sebanyak bulu yang menempel di kambing atau sapi itu, kemudian kata Rasulullah dari mulai tetesan darah pertama sampai terakhir, sebanyak itulah dosa-dosa diampuni oleh Allah. Apa guna kita ria Pak? Apa guna pula kita pamerkan pula? Kalaupun kita nulis nama itu hal yang wajar, kan memang ditulis nama itu Pak. Nah mungkin pula aku ikhlas nggak usah tulis nama, tidak bisa juga. Memang ditulis nama itu. Nah setelah itu ikhlas, cari yang terbaik, itulah yang ditaruh Habil di atas bukit. Si Qabil ditaruhnya lah hasil pertaniannya Pak. Rupanya kambing Habil lah yang diambil oleh Allah, disimpanlah di dalam surga. Ngamuk juga Qabil baru, dia ngamuklah bapaknya Pak. Aku tahu kau berpihak kepada Habil ayah, kau doakan Habil aku ndak. Itulah lagi masalahnya Pak. Sehingga korban Habil yang diterima. Jadi orang seperti ini pun sampai sekarang tuh masih ada. Itu cirinya itu Pak. Pokoknya kalau dia ada untungnya untuk dia, orang baik. Kalau tidak ada untung untuk dia, orang buruk, orang disalahkan ya. Fa ammal insana idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau banyak rezeki, Allah telah memuliakan aku. Tapi kalau sedang sempit rezeki, Allah menghinakan aku. Kan masih banyak orang macam ini. Murah betul rezeki Pak, apa enggak? Saya duha 12 rakaat tiap hari itu. Berzikir, baca Al-Waqiah nih tiap malam nih. Rupanya pas dia bangkrut Pak. Macam mana nih Pak? Sering baca Al-Waqiah itu enggak tahu saya Allah nih apa sakit hati sama saya, enggak tahu saya. Itu yang masih banyak tuh Pak di kalangan manusia. Akhirnya Qabil berkata kepada Habil, aku bunuh Habil. Dan dalam riwayat Pak, kekuatan Habil itu sebenarnya jauh melebihi Qabil.
kau layangkan pukulanmu kepadaku, aku tidak akan melawan sedikit pun. Tak mau dia melawan, Bu. Dan akhirnya dia pun mati dipukul oleh Qabil. Nah, inilah yang pernah disyaratkan Rasulullah kepada para sahabat. Kalau datang orang muslim ya Rasulullah, dipukulnya aku, misalnya Ali ini ya, dipukulnya aku, apa yang harus aku lakukan? Jadilah kau seperti Habil. Tidak melawan. Jadi waktu Utsman dibunuh itu kan duduk aja dia, Pak. Karena orang Islam juga yang masuk tuh. Ada yang menarik jenggotnya, ingat dia pesan Rasulullah tuh, jadilah seperti Habil. Makanya Utsman menyuruh semua sahabat yang tinggal untuk pulang. Jangan gara-gara satu orang Utsman bertumpah darah orang muslim. Itulah dibunuh Utsman bin Affan tuh. Tidak melawan dia. Kalau kita payah ngamalkan ini Pak. Datang orang niat buruk sama kita, selesailah dia kita buat. Nah, itu masih susah tuh Pak. Payah ngamalkannya itu. Nah, kemudian sedihlah Nabi Adam alaihissalam, Bu, terhadap peristiwa ini. Jadi Nabi Adam pun kena uji, Pak. Udah sedekat itu Nabi Adam kepada Allah, tobatnya diterima Allah dalam 100 tahun. Dapat pula tidak ada ujian di diri Adam, tidak ada ujian di diri Hawa, anak pula macam ini. Nah, kan diuji itu Pak. Macam bapak lah, bapak udah rajin sholat berdoa kepada Allah untuk anak, ibu udah berdoa lah kepada Allah untuk anak, berusaha menjadi orang tua yang baik. Anak jahat juga Pak, jangan terkecil hati. Itulah ujiannya. Karena kalau kita rajin sholat, Bu, anak kita baik, sombong lah kadang cerita sama orang Pak. Jadi Allah tuh sengaja, Bu, ya, ngasih kita ujian tuh supaya kita tidak terlepas dari hal yang semestinya Pak. Saya tengok ya Bu ya, misalnya anak bapak ini sehat. Sudah itu dia cerita ke saya, apa tidak sehat anak saya Ustaz? Pertama pencarian saya halal lagi baik. Udah sombong tuh Pak. Kemudian saya mengamalkan ayat-ayatnya, jadi sombong ini. Tapi coba kalau anaknya itu tidak seperti itu, mungkin tidak akan terucap kalimat itu gitu. Jadi kadang Allah ini dikasihnya Bu, bapak preman, mak preman, anaknya soleh dan soleha Pak. Bapak taat, ibu taat, anak jahat. Dulu pernah Bu di daerah Salatiga pertandingan MTQ, nama anak itu Domino Pak. Yang menang tuh. Tanya orang apa kok Domino, nama bapak sama mama pejudi besar. Di lengketnya nama anak Domino, anak soleh. Jadi Allah tuh sengaja membuat seperti itu tuh Pak. Kadang anak ini nanti jadi asbab hidayah orang tuanya yang jahat. Nah, kita yang sudah taat semakin dekat kepada Allah, mengadu terus kepada Allah tanpa putus asa, seperti doa Nabi Zakaria meminta anak kepada Allah. Umur berapa baru dikabulkan Allah? 77 tahun Pak. Nabi aja yang berdoa itu lama dikabulkan Allah Bu. Tapi tidak pernah berhenti berdoa. Nabi Muhammad untuk bisa kembali ke Mekah 10 tahun berdoa baru dikabulkan oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam mengalahkan Firaun 40 tahun berdoa baru dikabulkan Allah. Siapa kita nih Pak? Kok langsung berduka kita Bu? Nabi Nuh disakitkan oleh Allah 13 tahun baru disembuhkan oleh Allah. 13 tahun tidak bisa ngapa-ngapa Bu. Siapa kita dibanding dengan para nabi, para sahabat, para ulama. Jadi Allah itu ingin kita tuh Pak, cobaan kalian takkan seberat para nabi. Jadi jangan sampai mengeluh. Kan banyak sekarang nih Bu, orang jahat enaknya dapat duit, awak udah jujur jualan, hendak juga dapat murah rezeki. Sabar, pokoknya bangkit terus, jangan sampai berduka. Nah, udah diuji, kambing Habil sudah disimpan oleh Allah, sampai pula kepada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini masalah kambing kurban itu ini disimpan di surga nih. Akhirnya Nabi Ibrahim pula yang kena uji. Kalau kita ingat sejarah Nabi Ibrahim kena uji ini Pak, Nabi Ibrahim ini termasuk Nabi yang kaya raya, ternak banyak,
istri cantik Siti Sarah tapi anak tidak ada. Jadi Allah tuh kadang Pak, anak tidak dikasihnya digantinya dengan kekayaan. Dengan kekayaan itulah bapak ibu membantu keponakan-keponakan, itu adalah seperti itu. Ada orang suami miskin, istri miskin, anak susun paku Pak, enak aja keluarnya. Itu pula kadang Bu cara Allah. Jadi tidak ada kita bisa buruk sangka sama Allah. Allah sudah menyiapkan hikmah dari setiap kejadian yang kita alami. Waktu Nabi Ibrahim berkurban itu, Nabi Ibrahim kurbannya dalam riwayat berapa Pak? 300 ekor sapi, 100 ekor onta, 1000 ekor domba, itu sendirian. Jadi jumlah kurban nih Pak bebas, yang paling kecil 1 ekor sapi 7 orang. Tapi bila lahan sawit Bapak luas, banyak usaha, nggak bisa ikut 17 tuh Pak. 17 tuh yang terkecil. Jadi saya tidak heran ada satu orang yang menyumbang yang kurban 5 ekor sapi. Saya udah tahu nih, berarti ini besar penghasilannya nih. Terus di sampingnya istrinya pula kurban, wah berarti istrinya juga pengusaha nih. Itu yang kadang tidak membawa dampak ke diri kita Bu. Penghasilan sudah besar, kurbannya masih 17 atau 1 ekor sapi. Kalau duit banyak mana bisa lagi Pak, tidak bisa ikut 17 itu lagi tuh. Main 1 ekor, 2 ekor, kita sendiri yang imbang-imbanginya Bu. Sama cerita kita dulu, sedekah kata Rasulullah bisa menyembuhkan penyakit, tapi harus imbang juga. Kalau penyakit kita parah, tentu sedekahnya besar Pak. Sakit diabetes Bu, sedekah 2000, panjanglah doa 2000 selemo yang sembuh tuh Pak. Mana mempan 2000 Pak. Memang rajin sedekah subuh tapi 2000 tidak imbang dengan penyakit Bu. Sama kita ngundang orang makan di rumah kita, seimbangkan. Doa banyak enggak? Kalau doa banyak, lauknya enggak bisa ikan sarai, jengkol belado, tomat, tuh ayam potong kecil-kecil, tuh telur belah 2, kasih kuah kacang pakai mie, enggak mempan Pak, enggak naik doa itu Pak. Kalau doa kita tuh banyak rasanya Bu, udang galah, gulai kambing, ikan kakap, kepiting rebus, itu baru tuh Pak, orang mengaminkan tuh ikhlas dari dalam jiwanya Pak. Amin ya Allah, ditengoknya juga udang tuh Bu, amin ya Allah. Jadi naik doa tuh ke langit. Tuh bisikkanlah ke imam yang baca doa tuh, nanti minta maaf ya Pak Imam ya, bukan maksud kami apa pula, ada 500.000 untuk Pak Imam tuh pakai irama tuh Pak, tuh panjang tuh. Jadi dia ikhlaslah berdoa tuh Pak. Tapi kalau lauk ikan serai, telur belah 2 dilutut tangan orang Bu. Amin. Salah kita kemari Bang ya. Aku kalau tahu ini lauk nak kemari gitu. Gimana mau doa tuh sampai ke langit Pak? Itu ya Bu ya. Padahal kadang Pak, gulai kambing itu bisa kita beli, tapi diundang orang makan kambing itu kok lain pesonanya tuh Pak. Bayangkan Bu, Masjid Al-Fatah Minas itu pengurusnya waktu itu bilang, Ustadz habis ceramah di Pekan, kami buat gulai kambing. Padahal kan besar biaya ke sana tuh Pak. Pergi ke Teragum bisa kita beli, tapi beda Pak. Beda Bu. Rasanya tuh diundang orang tuh. Jadi kalau besok kalau Bapak Ibu ngajak-ngajak orang makan, kasihlah makanan-makanan yang jarang dilihat, macam balungan gajah gitu Pak ya. Ikan apa Bu, daging di tulang-tulang sapi itu, waduh, panjang doa orang dibuatnya itu Pak. Ikhlas dari hati yang paling dalam. Tidak ada mungkin tidak ikhlas dia berdoa tuh. Nah itu ya Bu ya. Nabi Ibrahim tuh banyaknya berkurban Pak. Berapa miliar tuh Pak? 100.000 ekor domba kali 3 juta aja udah 3 miliar. Onta 36 juta kali 100 ekor udah berapa? Sapi 16 juta aja kita anggap kali 300 ekor. Karena apa Bu? Orang-orang yang banyak dikasih Allah, makin banyak keluarnya nafkah rezeki yang kita cari, infak rezeki yang kita keluarkan.
Nafkah dan infak ini dalam bahasa Arab nafako. Nafako itu terowongan. Kalau kita lihat terowongan air, ada air masuk, ada air keluar. Lancar air masuk, lancar air keluar, gorong-gorongnya bersih, Pak. Duit masuk banyak, duit keluar tersumbat. Itulah belumut gorong-gorong tuh. Dia membuat kita sakit tuh. Banyak orang rajin sedekah ini tapi tidak imbang, Pak. Kurban tidak imbang. Udahlah syarat dengan ria. Dia, Bu, keikhlasan orang yang berkurban itu berpengaruh kepada hewan kurban. Makanya waktu itu saya pernah jadi khatib Idul Adha, Bu. Sapinya udahlah satu, lepaslah sapi itu. Awak sedang khatib, Bu, nengok gaya panitia ngejar tuh, Pak. Awak dah jelas suka ketawa, Pak, kan. Buat penyakit aja mengejar sapi, udah sapi 1 ekor. Sudah dia ngejar sapi itu berhenti, sapi itu dialah yang lari balik, Bu, kan. Apa guna dikejar ya, dari apa dah? Awak sedang khatib. Ada yang sapi naik ke atas atap. Tapi Bapak Ibu coba tengok waktu Bapak Ibu menunaikan ibadah haji. Yang numbangkan sapi di Mekah anak umur 9 tahun, 2 orang, Pak. Tumbang sapi dia buat. Tidak ada mengamuk-ngamuk, walaupun ada, Pak, persentasenya kecil gitu. Apalagi menyembelih onta, tahu datang aja ya ditelungkupkannya lututnya, Pak. Ada melawan sapi kita di sini, Bu. Kasihan kita. Yang tukang sembelih lah kena antam, ada besar lah biaya bapak itu menyembelih 50.000, ngobatnya 500, Pak. Jadi kalau kita ikhlas berpengaruh kepada hewan kurban itu. Nah, karena banyaknya Nabi Ibrahim berkurban, mulailah orang memuji-muji. Pujian ini ujian juga, Pak. Hadis tentang pujian ini ada sekitar 3 yang saya tahu. Mungkin Bapak Ibu tahu lebih. Pujian, kata Rasulullah, adalah kabar gembira bagi seorang mukmin. Kita terasa, Pak, imam kita enak suara itu terucap sama kita. Saya kalau Pak Imam jadi imam, aku tenang kami di belakang. Itu tidak masalah, Pak, karena sesuai dengan kenyataan. Apa yang kita rasakan kita sampaikan, Pak. Itu boleh sesuai. Yang kedua, kata Rasulullah, jika engkau dipuji oleh orang karena sesuatu yang tidak ada pada dirimu, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku seperti yang dia sangkakan. Kalau nengok bapak nih, Pak, nampak rajin bapak tahajud, padahal bapak nak rajin tahajud nih, Pak, langsung berdoa, ya Allah, jadikanlah aku seperti yang dia sangkakan. Janganlah bapak pelurus lah, Pak. Memang iya, kan ada nampak status WA saya tuh, itu jam 2.30 malam tuh, tiap malam tuh saya, tandanya kan sarung kan saya ganti-ganti tuh. Di pelurusnya pula, udahlah enggak, di pelurusnya pula. Yang ketiga, kalau kita dipuji orang sesuatu yang tidak ada pada diri kita dan dia ingin memanfaatkan pujian itu untuk keuntungan dirinya, maka lemparkan pasir ke mukanya. Nenek ini umur dah 78, Bu. Datang anak gadis, Nek, dah berapa umur nenek? 78. Ya Allah, Nek, macam anak gadis juga kulit nenek lagi. Itu kan tak mungkin, Pak. Itu tak apa, lempar pasir ke muka orang ngomong. Sampai tak tidur nenek itu malam, Pak, mencari kulitnya yang macam anak gadis. Itu kan kasihan, Bu. 78 apa yang macam anak gadis lagi, Pak? Dah berlipat-lipat semua ya. Jadi kalau rasanya pujian orang itu untuk memanfaatkan kita ingin duit, nah, kan ada gaya-gaya penjilat tuh, Pak, kan. Misal macam ada dulu anggota dewan, pokok udah aman sama tim kita di situ tuh, Pak D, kan panggilannya singkatlah tuh, Pak Dewan, Pak D. Itu anak-anak tuh mau beli nasi ramas, dewan ini tahu ini yang jilat gitu kan, terasa tuh, Pak. Itu nak apa, lemparlah pasir muka. Tapi sebelum melempar pasir tuh ingat yang 2 tadi dulu, Pak. Jangan seorang memuji, Pak, lempar pasir ke mukanya, masalah lain lah ditimbul. Karena ada orang yang salah mengartikan ini, Bu. Tiap orang memuji lempar pasir banyak, musuh aja dia, Pak. Itu terlalu pula. Sama orang mengartikan ini, Bu. Kalau kita sedang sholat lewat orang dorong, bukan itu maksudnya itu, Bu. Kita hadang, kan itu ya, Bu, ya, bukan didorong.
Nah itu yang pernah kejadian Bu, kalau kita sholat jamaah, sutra kita kan depan imam. Jadi orang mulai lewat depan kita tidak ada masalah Pak. Makanya di Mekah tuh tengok orang sedang sholat, orang lewat jalan Pak. Karena sutra kita imam. Ibu ini salah arti, Pak saya jadi imam sholat isya. Pas saya Allahu Akbar, aduh, Sami Allahu liman hamidah, aduh, risau saya sholat tuh Pak. Habis saya sholat, ribut langsung kurang ajar, kau tolak cucu aku ya. Rupanya anak remaja ini mengamalkan hadis, kalau ada lewat dorong cucu nenek, dia lari-lari depan tuh didorongnya Bu. Tuh apa yang adu-adu dari nenek ini Ustaz, digunakannya gerakan sholat untuk mukul saya. Jadi pas saya Allahu Akbar, tepuknya kepala anak ini di sebelahnya. Sami Allahu liman hamidah, tamparnya. Kan ini bahayanya Pak ya, kalau tidak selesai-selesai Bu ngaji itu, akhirnya kita terapkan di mana kita mau jadinya Pak. Nabi Ibrahim dipuji khilaf. Hebat kau ya Ibrahim ya, banyak betul duit kau dan tidak ada guratan kesedihan di muka kau. Sebanyak ini kau berkorban lah, santai aja wajah kau. Wah kami tidak akan sanggup macam kau nih Ibrahim, berharta betul kami tidak akan sanggup seperti tersilap Nabi Ibrahim. Kurban sebanyak ini belum seberapa lagi bagi aku nih. Sempat aku dikasih Allah anak, disuruh kurbankan, aku sebeli anakku, terlepas Pak. Itu makanya Bu, hati-hati bicara ketika senang. Tanah bapak mau terjual Pak, mau terjual tanah Pak Haji. Alhamdulillah lah, pokok terjual besok ada untuk awak tuh. Itu kan sedang senang Pak, tersebut sekali. Pas sudah terjual rupa banyak pembayaran Bu. Apa pening? Ada sedikit untuk saya Pak Haji. Itu sandiwara lagi Pak, nak masuk angkar. Terus ya gitulah Bu. Makanya hati-hati bicara di saat senang. Nabi Ibrahim udah lupa dengan kata-katanya Pak. Sebab apa? Dia yakin seyakin-yakinnya tidak akan punya anak. Kita menyebut orang korupsi karena kita belum ada di sana. Kita menyebut orang tidak jujur karena kita tidak di tempat dia Pak. Anak bapak masih SMA waktu itu, bapak tentang orang korupsi. Rupa pas anak bapak jadi pegawai, macam itu juga kelakuannya nanti Pak. Kita udah lupa dengan kata-kata kita dulu Bu. Itu hati-hati Pak melepaskan bicara. Kadang Bu, macam kami ini Bu, paling banyak penyesalan. Sudah cerita-cerita gini akan membalik ke kita Pak. Saya pernah ceramah tentang kesabaran Bu. Banyak orang tertunduk. Yang tertunduk itu ada yang tertidur juga Pak. Karena pas saya tahu pas air liurnya keluar kan, saya sangka orang terharu lah semua Pak. Sudah saya ceramah tentang sabar, tidak boleh kita mengeluh. Apapun musibah yang menimpa kita pasti ada hikmah di balik itu. Pak yang bawa mobil malam itu Pak, masuk ban kanan tuh ke dalam lubang aspal curam, pecah. Ban tuh pecah. Langsung saya bilang sama bapak ini, sebesar tuh lubang nggak nampak sama bapak. Ingat kaji tadi Ustaz, musibah apapun yang menimpa kita. Terdiam saya langsung Pak, tunduk saya langsung. Marah betul Allah sama saya malam tuh Bu. Udah dipasang ban serap sampai palas, pecah ban serap tuh Pak. Tidak ada lagi tempat untuk bisa mengganti. Dibawalah sama pelek-peleknya pulang Bu. Habis duit amplop malam tuh Pak. Beli ban, beli pelek, azab. Baru sadar itu kadang Pak terlepas. Beratus pasang sendal orang di masjid, kenapa sendal kita yang hilang? Berarti ada hak orang yang tidak kita keluarkan. Inilah ceramah saya Bu. Habis sisa Pak, saya keluar, hilang sendal saya. Untuk saya ceramah itu rupanya Pak. Malu saya tidak mau saya ceritakan sama pengurus, sama bapak ibu ini baru saya ceritakan. Takut nonton pengurus masjid itu, kena Ustaz nih. Saya tahu nih kejadiannya itu. Saya tidak cerita Bu. Nah jadi hati-hati bicara. Apa kata para ulama Bu? Banyak orang menyesal karena bicara, sedikit orang menyesal karena diam. Jadi macam kami ini Bu, orang yang paling banyak penyesalan. Paling banyak penyesalan Pak. Kadang yang kita sampaikan kita belum mengamalkan. Kita udah macam orang hebat lah mengajar orang Pak. Akhirnya Nabi Ibrahim rindu ingin punya anak. Terlupa nih Pak, pernah ngomong tuh.
Berdoalah Nabi Ibrahim sejadi-jadinya kepada Allah. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi menemui Allah. Maksudnya itu beribadah dengan khusus, mudah-mudahan dari Allah petunjuk. Jadi selama Nabi Ibrahim mengkhususkan ibadah itu, Bu, karena dia bilang aku pergi menemui Allah, berarti kan dia tinggalkan keluarganya, Pak. Betul-betul ibadah dan doa itu satu, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah aku anak yang soleh. Itu yang diminta Nabi Ibrahim. Jadi kalau besar permintaan kita, amal memang mesti dikejar, Pak. Harus banyak mendekat ke Allah. Solat sunat hajar semuanya. Perbanyak duduk dengan Al-Quran, dengan zikir. Karena mau keluar, jalan keluar nggak ada lagi, Pak. Cuman ke Allah lagi, Bu, jalannya. Setelah Nabi Ibrahim mengkhususkan diri beribadah kepada Allah, akhirnya terlepas dari mulut Siti Sarah. Kita sudah sama-sama tua. Kau umur dah 90, aku dah 80, kita tidak mungkin punya anak. Jadi cobalah menikah dengan Hajar. Mana tahu dari Hajar nanti dapat anak. Jadi Pak, Bapak tidak usah Bapak ceritakan masalah poligami sama istri Bapak. Ngamuk nanti, Pak. Duduk berdoa sama Allah semua. Nanti adulah, Bu, doa siapa yang paling kuat, doa ibu atau doa Bapak. Biarlah doa itu beradu di angkasa, kan, Pak. Ya Allah, berikanlah aku anak. Bapak ingin punya anak, Pak, ya, tapi tidak mungkin dari ibu lagi. Ibu udah tua. Mana tahu terlepas dari mulut ibu nanti, Pak. Kita dah sama-sama tua, Bang. Anak laki-laki kita tidak ada. Cobalah Bang menikah, akan lebih elegan, Pak. Bapak jelaskan ke ibu, kena gorengan nanti, Pak. Ingat saya, Pak, saya pernah menceritakan ke jamaah bahwa kita ini lebih mudah berburuk sangka daripada berbaik sangka. Saya contohkan langsung, Bu. Bapak Ibu, saya ingin jujur sama Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya sebelum saya menikah dengan istri yang sekarang, saya lama tinggal dengan perempuan yang sampai kapanpun tidak akan pernah saya lupakan. Berubah wajah jamaah, Pak. Perempuan itu adalah mak saya. Kan betul tuh, Pak. Itulah mudahnya kita berburuk sangka. Bapak nih diuji nyala ke istrinya, Pak. Istri sedang menggoreng, Bu. Papa mau jujur sama mama. Lain nampaknya hari ini, Pak. Ngapa? Nggak usah lagi, mah. Dimodifikasinya lah, Pak, cara saya tuh. Nanti jujur, marahlah mama. Nanti enggak, jujur aja lah, Papa nih, mama enggak enak perasaan nih. Sebetulnya, mah, sebelum kita berumah tangga, Papa pernah tinggal dengan perempuan yang tidak akan pernah Papa lupakan dalam hidup Papa. Sadarnya udah di rumah sakit saya, Ustaz. Lupa terlambat ngomongnya, Pak. Kena tokok pakai gorengan tuh, Bu, sama istrinya. Lama betul menjawabnya, Pak. Di rumah sakit baru jawabnya. Apa? Saya udah tahan, Bu. Mau ketawa takut dosa, orang sedang sakit. Jadi hati-hati nih, Pak. Kalau ada sesuatu minta kepada Allah. Apa kata Allah? Bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yazanun. Serahkan masalah kalian kepadaku, beribadahlah kalian dengan baik, maka tetaplah pahala untuk mereka. Apa pahalanya? Tidak akan pernah khawatir dan tidak akan bersedih hati. Itu, Pak. Al-Baqarah 112. Saya tidak ada wa makolina karomatan lil alamin nih, Pak. Dia sekarang kan ada lagi viral, Pak. Apapun hadisnya pakai wa maqoli innaka rahmatan lil alamin, kitab lil Jawa, dia apa? Tapi tak apa-apa yang disebutnya itu, Pak. Sedang viral sekarang tuh, Bu. Sampai Ustaz Somad buat status lah, wa maqoli, rupanya keluar orang hitam. Nggak ada arti rupanya kalimat itu sedang viral betul tuh, Pak. Sembarang aja ceramah, Bu. Bapak udah tua ya. Jadi dia ngerti bahasa malaikat, ngerti bahasa semut, bisa membelah langit, menjaga gawang neraka, bisa mengumpulkan malaikat Jibril. Percaya orang, Pak, banyak jemaahnya. Banyak jemaahnya, Bu. Hati-hatilah dengan macam itu. Nah, setelah itu, Bu, dikabulkan Allah, menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Dapat ujian kenikmatan. Awalnya Siti Sarah biasa aja, mendengar Siti Hajar hamil, disitulah Siti Sarah tidak senang, berkelahi pula.
Jadi memang wajar bu rumah tangga berkelahi, diri, hati cemburu, itu hal yang biasa pak. Diusir Siti Hajar oleh Siti Sarah, melahirkan dia besok jangan bawa ke sini karena terasa betul pak dia tidak punya anak masalahnya. Bawa sama Rasulullah bu, anaknya yang bernama Ibrahim dari rahim Maria binti Qobtiyah itu sore digendong oleh Rasulullah dibawa jalan, itu seluruh rumah istri-istri Rasulullah nutup rumah semua ya pak, marah karena dia tidak punya anak. Jadi hal itu biasa bu, cemburu. Itulah yang membuat Nabi Ibrahim membawa Ismail dari Palestina ke Bakkah atau Mekah sekarang itu. Dan disitulah Nabi Ismail besar sampai kata Allah falamma balagha ma'u sa'ya, umurnya sudah cukup untuk membantu ayahnya, datanglah mimpi itu Pak. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu, sembelih anakmu sebagaimana yang pernah kau ucapkan dulu. Jadi apapun keburukan yang Bapak Ibu alami sekarang bisa jadi kata-kata yang pernah terlepas di masa lalu. Dan banyak-banyaklah kita minta ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.